Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Egis dari kelas 12A2. Judul praktikumnya adalah hidrolisis garam perakitan. Tujuan praktikum: mengidentifikasi sifat asam dan basa pada garam terhidrolisis. Dasar teori: hidrolisis garam adalah reaksi peruraian suatu garam dalam air. Reaksi hidrolisis terjadi antara ion-ion garam dengan air sehingga ion plus dan ion min dari garam bereaksi dengan air membentuk asam basa asalnya. Hidrolisis garam pada dasarnya merupakan reaksi asam basa Braustedt-Lowry. Pencampuran larutan asam dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Namun demikian, garam dapat bersifat asam, basa, maupun netral. Sifat garam bergantung pada jenis komponen asam dan basanya. Ada dua macam hidrolisis. 1. Hidrolisis parsial atau sebagian. Jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa kuat atau sebaliknya, dan pada hidrolisis sebagian hanya salah satu ion saja yang mengalami reaksi hidrolisis yang lainnya tidak. Hidrolisis total: jika garamnya berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan bersifat netral. Beberapa jenis garam berasalkan bersama bentuknya di dalam air. Garam ini mengalami ionisasi sempurna menjadi anion dan kation. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya, larutan KCl berasal dari basa kuat KOH, terionisasi sempurna membentuk kation dan anionnya. KOH terionisasi menjadi H+ dan Cl-. Masing-masing ion tidak bereaksi dengan air. Reaksinya dapat ditulis sebagai berikut. KCl menjadi K plus Cl. K plus H2O 1 menjadi tidak terjadi reaksi. Cl- plus H2O menjadi tidak terjadi reaksi. 2. Garam dari asam kuat dengan basa lemah. Contoh, amonium klorida NH4Cl merupakan garam yang terbentuk dari asam kuat HCl dalam basa lemah NH3. HCl akan terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-, sehingga NH3 dalam larutannya akan terionisasi sebagai bentuk NH+ dan OH-. Anion Cl- berasal dari asam kuat, tidak dapat terhidrolisis, sedangkan kation NH4+ berasal dari basa lemah dapat terhidrolisis. Reaksinya NH4Cl Aki menjadi NH4 plus Aki plus Cl-. Cl- plus H2O menjadi tidak terjadi reaksi. NH4 plus H2O menjadi NH3 Aki plus H3O plus Aki. 3. Garam dari asam lemah dengan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat mengalami hidrolisis parsial dalam air. Garam ini mengandung ion basa yang mengalami hidrolisis. Larutan garam ini bersifat basa, pH lebih besar dari 7. Contohnya, natrium asetat CH3COONa terbentuk dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH CH3COOH. Akan terionisasi sebagian membentuk CH3COO- dan Na+. Anion CH3COO- berasal dari asam lemah yang dapat terhidrolisis, sedangkan kation Na+ berasal dari basa kuat yang tidak dapat terhidrolisis.
CH3COO Na Aki menjadi CH3COO min Aki plus Na plus Aki. Na plus Aki plus H2O sama menjadi tidak terjadi reaksi. CH3COO min Aki plus H2O menghasilkan CH3COOH Aki plus OH min. 4. Garam dari basa lemah dengan basa lemah. Asam lemah. Contohnya, suatu asam lemah HCN dicampur dengan basa lemah NH3 akan terbentuk garam NH4CN. HCN terionisasi sebagai dalam air membentuk H+ dan CN-, sedangkan NH3 dalam air terionisasi sebagian membentuk NH4+ dan OH-. Anion basa CN- dan kation asam NH4+ dapat dihidrolisis di dalam air. Reaksinya, NH4CN Aki menjadi NH4 plus Aki plus CN Aki. NH4 plus Aki plus H2O menjadi NH3 Aki plus H3O. CN min Aki plus H2O menjadi HCN Aki plus OH min Aki. Setiap larutan tergantung pada kekuatan relatif asam dan basa penyusun Ka dan Kb. Jika K kurang dari Kb, asam lemah lebih daripada basa, maka anion akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat basa. Jika Ka lebih besar dari Kb, asam lebih kuat daripada basa, maka kation akan terhidrolisis lebih banyak dan larutan bersifat asam. Jika Ka sama dengan Kb, asam sama lemahnya dengan basa, maka larutan bersifat netral. Sini alat dan bahan. Peralatan yang diperlukan: pelat tetes, pipet tetes, beker gelas, dan tisu. Bahan yang diperlukan: air suling, larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, larutan CH3COONa, kertas lakmus merah dan biru, kol warna ungu atau bunga merah. Cara kerja: gerus kol ungu atau bunga berwarna merah sampai halus. Tuangkan ke dalam 3 lubang pelat tetes air suling. Masukkan sedikit ekstra kol ungu atau bunga berwarna merah ke lubang 1, lakmus merah ke lubang 2, dan lakmus biru ke lubang 3. Catat warna yang terjadi. Lakukan langkah 2 untuk larutan HCl, larutan NaOH, larutan NaCl, larutan NH4Cl, larutan CaCO3, dan larutan CH3COONa. Data pengamatan bisa dilihat di sini. Pertanyaan: manakah larutan yang bersifat netral? Yaitu air suling larutan NaCl. Nomor 2, manakah larutan yang bersifat asam? Larutan HCl, larutan NH4Cl. 3, manakah larutan yang bersifat basa? Larutan NaOH, larutan CaCO3, larutan CH3COONa. Buatlah kesimpulan dari percobaan yang telah Anda lakukan. 4. Larutan bersifat netral jika berasal dari garam yang tidak mengalami hidrolisis. Contoh, garam dari asam kuat dan basa kuat. Larutan bersifat asam jika berasal dari garam yang mengalami hidrolisis parsial pada ion kation. Contoh, garam dari asam kuat dan basa lemah. Larutan bersifat basa jika berasal dari garam yang mengalami hidrolisis parsial pada ion anion. Contoh, garam dari asam lemah dan basa kuat. Nomor 5. Jika Anda menguji larutan NH4CO3, apa yang terjadi? Warna pengujian dengan kol ungu atau bunga merah, lakmus merah, dan lakmus biru. Jelaskan.
Dengan kol ungu, warna hijau ke ungu karena bersifat basa ringan. Dengan lakmus merah berubah menjadi biru karena basa. Dengan lakmus biru tidak berubah, tetap biru. Kesimpulannya, air suling tidak menyebabkan perubahan warna pada indikator bunga berwarna lakmus merah dan lakmus biru, yang berarti air suling bersifat netral. Nomor 2, larutan HCl mengubah warna bunga berwarna lakmus merah dan lakmus biru menjadi merah, yang berarti larutan HCl bersifat asam. 3. Larutan NaOH mengubah warna bunga berwarna menjadi hijau dan lakmus merah serta lakmus biru menjadi biru, yang berarti larutan NaOH bersifat basa. Nomor 4. Larutan NaCl tidak menyebabkan perubahan pada indikator apapun, yang berarti larutan NaCl bersifat netral. Nomor 5. Larutan NH4Cl mengubah warna bunga berwarna lakmus merah dan lakmus biru menjadi merah, yang berarti larutan NH4Cl bersifat asam. Larutan CaCO3 tidak menyebabkan perubahan warna pada indikator apapun, yang berarti larutan CaCO3 bersifat netral. Nomor 7. Larutan CH3COONA mengubah bunga berwarna menjadi hijau dan lakmus merah serta lakmus biru menjadi biru, yang bersifat larutan CH3COONA bersifat basa. Larutan asam HCl NH4Cl, larutan basa NaOH CH3CONA, larutan netral air suling NaCl dan CaCO3. Jadi, perubahan warna pada indikator dapat membantu mengidentifikasi sifat larutan, apakah bersifat asam, basa, atau netral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.